Pemirsa, aksi pembobolan data yang dilakukan hacker Bjorka membuat pemerintah mengambil langkah serius. Gambaran siapa pelaku peretasan sudah dikantongi. Meski Bjorka dianggap tidak memiliki skill hebat dalam peretasan, pemerintah tetap akan membentuk satgas khusus. Lantas siapa sebenarnya sosok hacker Bjorka ini? Apakah identitasnya bakal segera terungkap? Aksi hacker Bjorka membobol data lembaga pemerintahan dan identitas pejabat membuat heboh publik. Pemerintah menilai aksi peretasan yang dilakukan Bjorka belum terbilang hebat. Hingga kini belum ada data negara yang dibobol. Motif Bjorka juga dianggap beragam. Umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya Belum ada sistem elektronik yang diserang hacker. Sekarang saya mau tanya, ada sistem elektronik yang terganggu enggak di Republik ini? Tidak ada. Berarti ancaman ini masalah itu gimana Pak? Kita respon. Hah? Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang aja, ya. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara. Sistem ya. Bicara data ini ya sudah seperti yang ada di. Merespons aksi Bjorka, pemerintah membentuk Satgas khusus. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, selain membangun sistem siber yang lebih canggih, pembentukan Satgas khusus juga akan bertepatan dengan DPR yang akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR. Akankah identitas Bjorka sang peretas segera terbongkar? Tim TV One mengabarkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada rahasia negara yang dibocorkan oleh hacker Bjorka. Menurut Menko Polhukam, data yang diunggah oleh Bjorka adalah data umum yang sudah diketahui di ruang publik. Meski demikian, Mahfud MD mengumumkan bahwa pemerintah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data setelah heboh kemunculan hacker Bjorka. Apa saja sebenarnya sepak terjang dari Bjorka ini? Hacker ini mengklaim telah membocorkan 26 juta data pelanggan internet dan TV kabel berupa nama pelanggan, nomor KTP, alamat email, dan sebagainya. Bjorka juga mengklaim telah membocorkan 1,3 miliar data kartu SIM, 105 juta data KPU, serta dokumen Presiden Indonesia. Katakanlah Bjorka tidak berhasil membocorkan rahasia negara. Namun bagaimana dengan data pelanggan internet, TV kabel, SIM card, serta data pemilik KPU yang ia bocorkan? Apakah kebocoran ini dapat dimanfaatkan oleh orang jahat untuk melakukan penipuan serta tindakan yang merugikan pihak-pihak lainnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Punto, kemudian pakar digital forensik Mas Ruby Alamsyah, dan juga pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Saya langsung ke Pak Sulaiman. Bagaimana Pak Sulaiman melihat seberapa besar kebocoran data yang ditimbulkan oleh ulah hacker Bjorka ini, Pak Sulaiman? Besar atau kecil tetap saja bocor datanya, Pak. Tidak ada ukurannya itu. Kan yang jelas bocor. Lalu kalau tadi Pak Menko bilang, itu bukan rahasia negara. Nah, kalau dia sudah bisa masuk yang kecil, tidak mungkin tidak masuk yang besar. Lalu rahasia negara itu apa sih rahasia negara?
Justru kalau tadi dia bilang bahwa dalam data yang diambil itu ada nomor KTP, ada NIK KTP. Itu musibah namanya. Kita intelijen itu biasanya yang dicari itu. NIK-nya berapa, nomor kakaknya berapa, HP-nya berapa. Untuk apa? Digandakan sebanyak-banyaknya untuk jadi pemilih. Akan bisa, kacau negara ini kan. Jadi jangan dibilang data itu kecil. Ya memang yang diperlihatkan kecil, dan dari data kecil itu bisa jadi besar. Kan itu. Jadi jangan dianggap remeh. Ini Pak Menko bilang itu data kecil, tapi kan tetap aja dibentuk tim. Itu ada kebocoran. Jadi kebocoran is kebocoran. Baik, Pak Sulaiman. Tetap bocor. Kan itu. Baik, kalau untuk Mas Ruby versinya seperti apa kalau ini memang bukan data rahasia negara tapi data SIM card, TV kabel, kemudian data pemilih KPU, seberapa besar nanti dampaknya yang ditimbulkan? Mas Ruby. Sebenarnya mestinya nggak hanya bicara data yang dibocorkan oleh Bjorka. Karena apa? Satu, karena data-data yang dibocorkan oleh Bjorka saat ini atau seminggu terakhir ini memang seperti yang disebutkan Pak Mahfud nggak ada yang terlalu signifikan. Satu, yang data pendaftaran SIM card dinarasikan oleh Bjorka itu sebenarnya ternyata bukan data bocoran dia Kominfo maupun dari operator. Tapi itu data kebocoran dari sistem Dukcapil. Dan datanya walaupun 1,3 miliar itu banyak sekali duplikasi alias data yang unik itu sangat nggak sebesar itu. Satu itu. Kedua, data rahasia negara yang sudah bocor juga bukan data rahasia yang lengkap ataupun hanya sebagian saja dan tidak berarti banget. Tetapi kalau kita mengurut kejadian kebocoran data dari 2019 sampai saat ini, baik oleh Bjorka maupun yang utamanya oleh yang lain-lain sebelumnya, itu sangat besar, yaitu resiko-resiko sudah terekspos data pribadi masyarakat ke ke publik, dan itu bisa dimanfaatkan. Salah satu resiko yang menurut versi saya adalah kemungkinan besar para pelaku kejahatan siber yang terorganisir baik di lokal maupun dari internasional itu sangat mudah mendapatkan calon-calon target korban mereka, sehingga dan sudah pasti dan mendapatkan data yang lebih lengkap, baik itu bisa terjadi korban penipuan secara langsung, baik itu terjadi sebuah pembobolan rekening, pembobolan akun-akun apapun yang kita miliki melalui menggunakan teknik social engineering, karena data-data sifat pribadi kita sudah diketahui, sudah bisa diakses oleh publik dan sudah dikuasai oleh para penjahat siber yang terorganisir. Mas Ruby, itu ya, kami butuh penegasan. Kalau Mas Ruby mengatakan itu datanya umum tidak sensitif, apakah termasuk data pelanggan internet, TV kabel ketika itu dibocorkan oleh Bjorka aman-aman saja buat publik? Maksud saya yang tidak sensitif adalah yang seperti Pak Mahfud bilang, data rahasia negara itu memang belum ada sampai saat ini. Tetapi data-data dari dari platform-platform lainnya itu adalah data pribadi masyarakat yang sensitif, yang mestinya dikhawatirkan juga ataupun di aware juga oleh pemerintah. Nah sayangnya kan Pak Mahfud di preskon tadi pagi menyebutkan hanya sebatas dokumen rahasia negara yang dia concern. Makanya dia sebutkan seperti itu, nggak ada rahasia negara yang bocor, aman-aman aja dan cukup tenang. Kalau lihat sudut pandang seperti itu, iya memang benar. Tapi kan kita perlu lihat juga dong Pak Mahfud atau tim Satgas tersebut adalah ini kebocoran data bukan hanya yang dari Bjorka loh, masih banyak yang lain. Nah, kebocoran data inilah mestinya juga Satgas melakukan investigasi yang menyeluruh sehingga sangat jelas dan masyarakat akan merasa dilindungi atau merasa negara hadir dalam kondisi seperti ini. Baik, Mas Ruby. Pak Alfons sesaat lagi harus dijawab ini Pak. Kalau memang dari pemerintah menyatakan datanya bukan rahasia dan yang diumbar oleh Bjorka ini umum, kenapa dibentuk satuan tugas khusus? Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pak Alfons, dijawab saja berikut ini.